situ ada pernyataan, ada KTP yang ditempelkan, fotokopinya tentu saja, lalu menyatakan bahwa kami mendukung Pak Lukman dengan Pak Saka, seterusnya tanda tangan. Maka coba bayangkan kita yang tadinya sudah mengumpulkan sekian puluh ribu, kita harus merubah lagi dalam bentuk formulir yang satu orang satu. Ini memakan waktu bagi kita. Tetapi ya kita serius untuk melaksanakan itu karena kita ingin independen itu bisa bersama dengan kita. Ya. Baik kami berdua maupun juga dengan teman-teman yang lain yang berusaha itu tadi. Nah, karena perjalanan yang demikian berubah waktunya, maka pada waktu kita dimintakan untuk menyampaikannya dalam bentuk silon, oleh KPU sudah dibuka untuk itu, kita mengalami kesulitan, yaitu jumlah yang kita harapkan bisa mencukupi, dan itu memang syukur kita bisa mencukupi sesuai dengan aturan, yaitu 21.000 lebih. Hanya masalahnya kita pada waktu itu, seperti surat keberatan kami yang disampaikan ke KPU pusat sampai juga dengan daerah itu batas waktu yang diberikan itu hanya sebentar saja, yaitu pada yang pertama kali ini tidak, maksudnya ke KPU gitu. Saya protes, ini bagaimana macam demikian? Teman-teman di bidang IT, anak-anak kami ini yang belasan orang, hampir mau 20-an orang itu kewalahan karena pertama KPU tidak memberikan pelatihan. Jadi tidak ada pelatihan yang diberikan, padahal itu harusnya ada, wajib hukumnya. Maka mereka dengan mencari sendiri setengah mati. Yang kedua, silon itu dibuka tidak tepat waktu. Itu kita sudah memberikan juga keberatan kita. Nah, maka pada tanggal 29 Mei di mana harusnya disampaikan yang pertama kali ya, hasil itu verifikasi administrasinya, saya di samping teman-teman yaitu almarhum kami ketua tim waktu itu yang beliau ganti Pak Mikel, sampai minta di KPU kalau tidak mau kami terima karena itu dalam bentuk silon ini, kami bawa fisik oleh beliau dan teman-teman, bawa fisik kami buktikan ini dibawa, tapi oleh KPU tidak mau. Tapi pertama mereka lama tidak mau bertemu, tapi karena beliau mengatakan saya mogok makan kalau tidak ditemui ya. Sehingga akhirnya mereka temui, mereka bilang tidak bisa Pak, sehingga saya juga diberitahu. Saya waktu itu langsung terbang ke Jakarta untuk ke KPU pusat. Kita memprotes ini, nah, ternyata bukan hanya saya aja, tapi dari daerah-daerah lain. Nah, terbukti bisa membawa hasil, yaitu harusnya tanggal 29 Mei itu diumumkan, berubah menjadi tanggal 2 Juni. Lalu ada perpanjangan, yaitu perbaikan, yaitu mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 ya? 8. Sampai tanggal 8 Juni. Nah, di situ kita melihat juga, jadi saya lupa yang tadi yang pertama, bahwa tanggal 29 itu ada sebenarnya waktu kita mau menyerahkan itu, tanggal 8 Mei ya, itu harusnya ada perpanjangan 3 kali 24 jam. Tetapi karena kita mengejar karena bilangnya harus tanggal 8 itu, maka oleh tim kita setelah mencapai 20.000 sekian itu langsung diklik. Nah, diklik oleh KPU ya sudah tidak bisa lagi. Mereka beritahu terlambat dan dari Bawaslu yang menyampaikan bahwa ada perpanjangan 3 kali 24 jam. Tetapi karena kita sudah klik, sudah ini, kita tidak bisa lagi membuka. Itulah yang mengapa saya pergi ke Jakarta, karena mereka mengatakan itu tugasnya, wewenangnya daripada KPU pusat itu tadi. Nah, ini yang pertama kita alami. Jadi tadi yang seperti saya ungkapkan, di silon batas waktunya sangat terbatas, ada tambahan 3 kali 24 jam, tetapi kita tidak bisa menggunakannya. Dan setelah itu, ya kita ditambah 3 24 jam kita tidak bisa pakai. Dan setelah itu kita ke Jakarta. Nah, Jakarta ternyata ada perbaikan pertama. Itu saya juga heran kenapa kata perbaikan pertama kalau tidak ada perbaikan kedua sekarang. Nah, jadi setelah kita melakukan perbaikan selesai pada bulan Juni ya, tanggal 8 tadi kita masukkan lagi. Nah, kali lalu yang pertama kali itu kita dianggap dari 20.000 lebih, tapi kita masukkan 21.000 lebih itu yang tidak memenuhi syarat itu 14.000 ya. Ya, 14.000. Tetapi setelah perbaikan kedua ini yang tadi malam 4.000. Jadi double. Nah, di sini juga sistemnya itu tidak bisa mendetek ya bahwa ada pendobelan. Yang pertama dulu pendeteksian itu ada sehingga tahu ada double ya. Tetapi karena tadi yang saya sudah ungkapkan terdahulu bahwa waktu yang hebat sekali. Nah, yang sekarang ini
saya tanya dengan tim IT kita, kalian benar sudah bagus? Oh, sudah Pak, mungkin kita hanya 1-2, kita kan masih lebih dari 20.889 ya. Nah, ternyata tadi malam diungkapkan bahwa kita sampai 2000. Nah, maka konsekuensinya adalah bahwa kita dinyatakan tidak bisa memenuhi syarat, maka kita stop sampai di sini. Ya. Memang kita sudah siapkan di sini, Bawaslu mengatakan kalau kita ada keberatan kita bisa menyampaikannya itu. Tetapi bagaimana momentum waktu yang macam demikian masih agak sulit, sehingga ya teman-teman mengatakan ya sudah kita sampai di sini aja ya untuk independen. Jadi daripada kita ini terus menerus kita nanti masukkan lagi double lagi saat ini, jadi kita jadi bingung. Maka untuk itu saya dengan teman-teman, dengan Pak Wakil, dengan ini kita sepakat sudahlah kita menerima ya keputusan dari Bawaslu tadi malam, KPUD yang menyatakan Laskar-Ibu-Ratu sampai di sini. Nah sekarang pertanyaan kita, apakah dengan tidak majunya Laskar-Ibu-Ratu sebagai tim independen ini ya lalu selesai sudah? Kami tidak. Saya dan Pak Saka sudah mempunyai niat mulai dari kali lalu bahwa kami datang ini untuk gelekat logo. Dan cara untuk masuknya tadi independen itu hanya mekanisme aja. Bisa melalui independen, bisa melalui partai. Maka untuk itu kami juga menyiapkan plan A, plan B. Plan A itu adalah melalui independen. Ternyata finish. Dari malam sampai di sini. Nah, maka selanjutnya kami menggunakan plan B. Dan sebelum hari ini saya bersama Pak Saka kami sudah melakukan pendekatan kepada partai-partai. Kami juga daftar ke partai-partai, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo, yaitu Partai Gelora. Nah itu ya. Maka ya kita mengharapkan nanti setelah kita konferensi pers, kami mulai bergerak dengan partai. Dan sudah ada sinyal-sinyal yang tadi saya sebut dari sejumlah partai itu akan ada partai-partai yang akan memberikan cukup kursi terhadap kami untuk melaju melalui partai. Nah berikutnya mengenai independen tidak. Jadi independen ini sudah menjadi suatu kekuatan yang bisa menjadi bumper ya, garda belakang, depannya itu adalah partai-partai, sehingga ini kalau kekuatan ini dua, Ribu-Ratu dengan partai bergerak luar biasa. Dengan hanya Ribu-Ratu independen saja kemarin, kalau kita lihat di survei itu kita sudah luar biasa independen kita dengan misalnya ADD. Itu kan hanya Bapak mereka bisa melihat itu kan hanya beda 2%. Itu pun tanda tanya besar. Kami sudah melakukan evaluasi bahwa ini tidak tepat di lapangan bicara lain, dan kami punya juga. Kita melihat di situ randomnya, ini bukan random tapi margin of error itu kan 4,9. Kita bulatkan 5. Kalau hanya beda 2%, itu masih di dalam margin of error. Itu bisa saya di atas, bisa juga dia di atas, atau saling satu atas satu bawah. Lalu responden yang dipakai adalah 400. Itu sangat kecil. Kalau untuk melihat untuk ini ya, harusnya kita 800, 1000. Kalau hanya 400, coba bayangkan. Lalu di situ yang menyatakan bahwa dia sudah akan memilih, itu kan hanya sekitar 45%. 55% belum menetapkan pilihan pada dia. Maka ini adalah pekerjaan daripada independen yang sudah mengantar demikian. Nah, kalau ini nanti gabungan dengan partai, luar biasa. Belum lagi, ya kita tahu saudara kita Pak Agus Boli sudah tidak akan masuk dalam gelanggang dari Adonara Barat. Tentu saja saya punya wakil akan mendapatkan keuntungan secara politis. Dan mereka-mereka yang tadinya masih belum sudah akan mulai bergerak. Jadi intinya bahwa dengan survei kemarin sudah menunjukkan, bahkan saya sudah mendapat masukan dari Gerindra sementara akan diumumkan dia punya, itu survei saya yang paling tinggi dibandingkan dengan ADD. Jadi nanti kan ada setiap partai itu mempunyai lembaga survei tersendiri masing-masing ya. Jadi intinya adik, saya mau mengatakan ini tetap jalan. Jadi Laskar ini kita bisa anggap sebagai partai non-sip. Saya gitu ya. Jadi nanti hari Jumat besok kita ada pertemuan dengan Pak Melki dan sebagainya, dan memang terus terang Laskar-Ibu-Ratu itu akan membackup
Pilgub ya Pak Melki Lakrena. Karena nanti ya kami searah. Jadi koalisi baik untuk bupatinya maupun juga untuk gubernurnya ya. Saya belum mau tertera tapi akan ke situ. Nah, jadi Laskar Ibu Ratu akan membackup itu. Sesudah itu hari Jumat kami akan tetap mengukuhkan. Kemarin sudah kita kukuhkan Kecamatan Larantuka, lalu Solor secara keseluruhan sudah selatan, barat dan timur. Nanti hari Jumat ini pagi di Tanjung Bunga, sore itu di Ile Mandiri dengan Lewolema. Setelah itu hari Sabtu itu Bulang Gitang dengan Ile Bura, lalu sorenya di Demon Pagong dengan Titehena. Lalu hari Minggu kami di Adonara. Itu mau menunjukkan bahwa eksistensi daripada Laskar Ibu Ratu tetap dipertahankan. Dan ini terus terang sudah ada pembicaraan nanti yang partai-partai akan membackup kami. Itu berjalan. Jadi contoh misalnya di TPS kalau nanti terjadi ini ada saksi dari Laskar Ibu Ratu, satunya lagi dari partai. Lalu berikutnya pertanyaan lagi, apakah Pak Saka Paut masih tetap dengan Pak Lukman mendapatkan dukungan daripada partai-partai? Tetap. Dalam pembicaraan kita dengan partai-partai, saya menyatakan bahwa mohon kiranya partai-partai bisa mengerti, karena sudah jalan 2 tahunan saya dengan beliau, sudah saling ya melengkapi satu sama lain dan sudah ada kecocokan. Di samping juga secara geopolitik ya, artinya sesuai lah. Pak Saka dari Adonara, saya dari Flores Timur Daratan. Ketua tim kami ini pemenang sekarang ini dari Solor. Jadi ini luar biasa. Beliau ini Pak Tein, ya, Pak Tein. Ini dulu ini Ketua PGRI 2 periode untuk Kabupaten Flores Timur. Pernah juga koordinator pengawas tingkat kabupaten. Jadi saya bilang mudah-mudahan dengan kekuatan 3 daratan ini, di samping survei sudah mulai membuktikan kita akan terus melaju ya. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi kalau ditanya apakah wakilnya masih tetap Pak Saka, masih tetap juga. Ada yang sudah beredar, Pak Lukman sudah tidak lagi di independen ini, kemungkinan besar Pak Saka sudah tidak jadi wakil. Dan itu ada ya, tadi sudah mulai ada ini Pak Saka tidak lagi wakil. Tidak. Jadi Pak Saka tetap menjadi wakil walaupun didukung oleh partai. Jadi itulah adik-adik. Jadi saya mengucapkan pada kesempatan ini terima kasih kepada adik-adik pers dan teman-teman yang lain yang sudah selama ini bekerja sama dengan kami dalam kerangka independen itu, dan kita mohon tetap kerjasama nanti dalam koalisi selanjutnya. Jadi independen tetap, partai-partai sebagai pengusung. Mereka garda depan, di belakangnya Ibu Ratu. Maka untuk itu saya mohon maaf juga, sampaikan kepada masyarakat kita Ibu Ratu Flores Timur. Mohon maaf dari Laskar Ibu Ratu, kami tidak dapat menyelesaikan misi kita melalui independen, tapi karena Gelekat Lewo, kami tidak mundur. Kami berdua adalah petarung, karena kami punya niat untuk Gelekat, maka kalau independen ini memang belum bisa ya kita buat sejarah di Flores Timur, maka nanti ke depan. Karena itu tadi yang saya ungkapkan, bahwa peraturan-peraturan yang memang rumit, yang sulit yang kita alami dibandingkan dengan tadi lalu. Inilah juga mengapa sebabnya kita lihat di Kupang yang sebenarnya Pak Rimokore juga melakukan independen. Lalu juga dengan melihat ini, lalu beliau sudah dari sekarang ke partai juga begitu. Lembata juga tidak jadi juga. Kita di sini juga terakhir tadi malam tidak jadi, saya tidak lagi memilih, tapi kita tidak berkecil hati. Karena niat tadi kita lakukan. Saya kira kalian jadi sampai Laskar Ibu Ratu yaitu independen tetap berjalan seiring dengan partai-partai yang akan mengusungkan. Saya kira itu adik nanti bisa berkembang untuk informasi lebih lanjut. Saya kira demikian, terima kasih. Mungkin adik-adik wartawan mau menyampaikan beberapa hal, silakan. Jumlah KTP dengan surat dukungannya yang kita sampaikan pada tahapan perbaikan yang pertama sekarang ini, yang terakhir setelah diberikan kesempatan mulai dari 2 Juni sampai dengan tanggal 8 Juni itu adalah sebanyak 21.168. Sedangkan yang diperlukan untuk independen adalah 20.889. Jadi berlebihan ya. Jadi sekali lagi yang disetor ke KPU 21.168, yang seharusnya 20.889. Nah setelah diverifikasi oleh mereka nyatakan kita hasilnya adalah tadi malam
ini ya 18.859 memenuhi syarat MS, sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah 2.309. Ini akibat pendobelan. Begitu aja. Bapak sebagai calon, sejauh mana penjabaran dari aturan yang diturunkan oleh KPU? Dari sistem, yaitu yang pertama bahwa tidak ada pelatihan, ini harus tegas. Sebenarnya harus diberikan pelatihan kepada tim Laskar Ibu Ratu, itu wajib hukumnya. Tapi tidak pernah ada pelatihan yang diberikan kepada tim IT kita. Yang kedua adalah waktu yang diberikan kepada kita sangat mepet tadi, hanya berapa hari tadi kan? Mulai yang pertama tanggal berapa Mei itu? 2 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei. Itu wajib kita memasukkan itu tadi lebih dari 20.889. Nah, lalu silon yang dibuka untuk kita memasukkannya itu tadi bermasalah, yaitu tidak tepat waktu tanggal 2 tapi tanggal 3 baru. Itulah yang menyebabkan juga kita untuk uploadnya itu mengalami kesulitan. Akibat tadi yang saya ungkapkan, waktu sempit. Yang pertama tadi pelatihan tidak ada. Nah, lalu perpanjangan waktu yang diberikan setelah kita harusnya dapat tambahan 3 kali 24 jam setelah tanggal berapa Mei? Tanggal 7 Mei tidak diberitahu. Yang memberitahu kepada kami setelah kita klik itu dari Bawaslu. Kalau mereka tidak tahu kan, ini ada tambahan 3 kali 24 jam. Terus saya bilang kita tidak tahu, sebab ini waktu di mana kita harus menyerahkannya itu pada tanggal 8 Mei ya, 8 Mei. Karena kita tahu, maka akhirnya itu tadi tidak bisa memanfaatkan 3 kali 24 jam, itu luar biasa. Itu kalau kita pakai, maka bisa ada perubahan, tidak ada pendobelan yang besar dan lain sebagainya tadi. Bapak, ada ruang tidak setelah TMR? Menyatakan, yang seperti tadi saya ungkapkan, pertama kali yang dulu kita sampai 14.000 yang tidak memenuhi syarat kan. Tadi malam kita hanya tadi yang saya sudah ungkapkan hanya 2.309, tetapi tidak diberi waktu lagi untuk dilakukan perbaikan. Hanya mengatakan bahwa dengan ini kita tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka selesai sudah. Dan ya kita dengan lapang dada menerima. Walaupun sebenarnya kami siap, tim hukum kami, Pak Ipi Daton dan teman-teman yang lain, kita sebenarnya bisa melakukannya itu kepada ini Bawaslu. Tapi kita pikir ya sudah, daripada ini waktu dan segala macam permasalahan habis hanya untuk itu, sudahlah lebih baik kita beralih kepada alternatif B itu tadi. Jipos Bapak, Ya. Setelah dinyatakan Kita dalam beberapa hari tadi seperti saya ungkapkan, baik melalui sekarang pers, kami juga akan melakukan pengukuhan. Jadi tidak dibubarkan, malah justru ranting-ranting kami baik di tingkat kecamatan, di desa, bukan dibubarkan, malah dikukuhkan menjadi tim tetap Laskar Ibu Ratu yang nanti akan kerjasama dengan partai-partai sesuai dengan struktur mereka itu tadi. Ya, struktur partai kan juga ada di tingkat kecamatan, di tingkat ranting desa mereka. Jadi ini menjadi suatu kekuatan, tidak dibubarkan tapi bekerja sama menyatu. Bapak, Ungkapkan yang pertama, sebelum mereka mendamping harusnya mereka memberikan pelatihan. Itu tidak ada. Kebetulan koordinator tim kami IT itu si Helen di sini. Nah, jadi mereka tidak beri pelatihan, mereka hanya membuka sendiri sistem dan sebagainya. Hanya memang ada setelah mengalami kendala kita melaporkan kepada mereka. Tapi mereka sendiri kebingungan untuk itu. Cuma mungkin Helen ini secara teknis bisa sampaikan. Silakan. Ini supaya clear ya, ya. Baik, terima kasih. Banyak yang terjadi dari awal kami memulai ini juga. Kami diberitahu itu pada tanggal 29 Mei kalau tidak salah. 29. Itu 29 itu kami hanya diberitahu sekedar isi dalam aplikasi tadi, silon dan sebagainya, dan yang membuat kami cukup kaget juga karena file-file yang kami punya itu dia harus berdasarkan nama NIK. Jadi file itu diubah berdasarkan NIK yang ada, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Secara sistematika IT kalau kita mengerjakan itu
kalau pakai manual kakak dengan data yang sekian ribu, 20 sampai 21.000 itu tidak mudah bagi kami. Berarti ada Iya. pelatihan, Pak? Dan memang kami tidak punya pelatihan dari awal, tidak pernah dikasih BIMTEK atau Juknis juga tidak ada. Nah, setelah itu kami dipanggil secara melalui pesan juga, pesan teks, tidak disampaikan secara formal di mana harus ada penyuratan dan sebagainya, tidak ada. Kami ke KPU lalu dipaparkan persoalan terkait silon kada tadi. Dan silon kada ini juga banyak kendala yang kami alami juga di dalam aplikasi ini. Karena beberapa kali ketika mulai dibuka itu kita sudah rugi waktu. Kita sudah rugi waktu sekian banyak, beberapa jam yang kami rugi karena mulai penguploadan, seharusnya kami sudah mulai penguploadan dan kami sudah mengerjakan itu, mengisi data tersebut, ternyata waktu kami harus dipotong lagi karena mulainya harusnya tanggal 2, kita undur sampai tanggal 3, itu pun di mendekati jam 12 malam. Di jam 12 malam di mana jam-jam tersebut itu jam-jam kita memang masih bekerja, tapi dengan konsentrasi yang sudah berkurang tentunya, sudah kelelahan juga. Terima kasih. Dan saya juga tidak mau mempersalahkan ini, tapi kita melakukan keluhan, dan itu bukti kita menyampaikan kepada Bawaslu. Nanti adik-adik wartawan bisa tanyakan Bawaslu bagaimana kesulitan kita melakukan keberatan kepada mereka itu tadi. Dan ya sudah, sama saya juga sudah siap bersama Pak Saka alternatif D, dan itu akan terjadi dan kita akan mulai bergerak. Hanya tadi seperti saya ungkapkan, Laskar Ibu Ratu tidak dibubarkan, tetapi dia menjadi satu kekuatan bersama partai untuk kita maju ke depan. Karena niat kami berdua adalah golkar. Ini kan hanya cara aja. Di partai tapi bergandengan tangan. Saya kira itu. Yang dipasangkan mau tambah lagi sedikit. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lukman sebagai bakal calon bupati, tentunya kami bergerak maju dengan perubahan dari independen ke partai politik, dan mudah-mudahan ke depan tidak ada hambatan dalam proses itu sehingga kita tetap maju dalam pilkada 2024 ini. Saya kira teman-teman juga, teman-teman wartawan tentunya membantu kita untuk menyampaikan informasi ini, karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Jadi apapun yang akan terjadi untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan Geleka Lowotana ini, mari kita bergandengan tangan untuk terus bergerak maju. Jangan biarkan Lowotana berada dalam situasi yang memprihatinkan, karena bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa kita sepertinya masih jalan di tempat atau bergerak tapi lamban sekali bergerak. Kita ingin satu perubahan untuk menjadi Lowotana ini lebih bergengsi di hadapan daerah-daerah lain. Jangan sampai kita tetap seperti ini. Saya kira ini saja dari sekali dari saya. Bahwa kami tetap bekerja berdasarkan pernyataan sikap dari paslon yang menjadi dukungan kami, bahwa tim Laskar Ibu Ratu tetap bekerja walaupun nanti tim utamanya adalah dari partai, tetapi kami juga tetap menjalankan tugas karena sudah 2 bulan lebih ini tim ini sudah bergerak. Sudah 2 tahun Ini sudah bergerak. Dan walaupun saya ini koordinator baru bergabung, tetapi bahwa nampaknya bahwa paket ini memiliki tren positif. Karena ketika kita turun ke bawah, masyarakat itu begitu memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Dan bagi saya ini adalah menjadi modal awal untuk paket ini untuk bergerak seterusnya. Dan kami sudah membangun satu tekad, mulai dari tim Laskar di sekretariat sampai dengan koordinator desa. Kami sudah sepakat bahwa
tapi tetap bergerak memberikan dukungan positif untuk kami menghantar paslon ini menuju kepada takhta kepemimpinan untuk kami persembahkan bagi rakyat Ribu Ratu untuk Kabupaten Flores Timur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Pasangan yang lain ya, yang akan berjuang ya, bersama-sama kita menjadi pelayan, pemimpin sekaligus pelayan untuk Flores Timur. Kita tidak melakukan pembulian lah. Kita tidak saling menghujat, kita tidak saling menghina satu sama lain. Saya lihat ini sekarang bukan kita berbicara mengenai masalah rekam jejak, visi misi, program, tapi kita menghina. Kita menghancurkan orang lain dengan cara-cara yang tidak etis dan tidak baik. Ini saya minta melalui adik-adik wartawan, sampaikan ini kepada. Mari kita berkampanye ataupun kita melakukan pengenalan diri sebagai dengan cara yang etis. Ya, kita tidak boleh untuk merendahkan orang. Itu tidak bagus. Dan mudah-mudahan masyarakat kita, Ribu Ratu kita juga betul-betul memperhatikan riwayat hidup, ya, kurikulum vitae daripada paslon itu. Apakah dia juga sudah selesai dengan dirinya? Apakah dia juga di tempat di mana dia bertugas dia sudah melakukan tugas-tugas dengan baik? Itu sebagai rekaman apa mereka, sehingga dia datang ke Flores Timur ini, apakah dia yang dari dalam ataupun dari luar, mereka sudah bisa menunjukkan bahwa mereka sudah punya kemampuan untuk itu sebelum kita memimpin dan melayani Ribu Ratu kita di Flores Timur yang kita cintai. Ya, jadi itu pesan saya, mari kita himbau, selesaikanlah ya, artinya jangan lagi terjadi pembulian, penghinaan, lalu saling olok-mengolok dan sebagainya. Kita fokus dalam rangka visi misi program kita itu saja. Saya kira demikian ya.